Informasi lainnya pemirsa, istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo NTT menangis histeris saat melihat jasad putrinya baru ditemukan. Sementara itu pelatih Valencia CF Martin Carreras Fernando dan dua anaknya yang lain hingga kini belum ditemukan. Mar Martinez Ortuno menangis histeris menyaksikan putri kesayangannya telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah. Mar adalah istri dari pelatih tim sepak bola Spanyol putri Valencia CF, Martin Carreras Fernando, yang hingga kini belum ditemukan. Martin dan tiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Pada pukul 07.00, begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo NTT Jumat malam. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia Martin Fernando dan tiga anaknya terbawa arus, sementara istri dan satu anaknya yang lain selamat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pinisi tenggelam usai diterjang angin kencang di perairan kawasan Bali. Melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kepada para nahkoda dan juga pengelola kapal wisata, pastikan kelayakan kapal Anda, peralatan keselamatan, jalur komunikasi, dan juga tempat berlindung jika cuaca memburuk. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan destinasi untuk memastikan situasi terkendali dan juga wisatawan tetap terlindungi. Saya berharap wisatawan tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan jangan memaksakan perjalanan laut di tengah cuaca ekstrim. Beginilah detik-detik aksi penyelamatan yang dilakukan prajurit TNI dari Batalion Infanteri TP853 Bawah Rejibur. Mereka berupaya menolong warga yang hanyut setelah sekoci yang ditumpangi terbalik akibat derasnya arus sungai. Peristiwa ini terjadi di Kampung Payagajah, Kecamatan Berelak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Dua prajurit TNI Letnan 2 Infanteri Didik Wira Laksamana dan Sersan Mayor Kamiludin Saputra nekat terjun langsung ke sungai. Tanpa peralatan keselamatan memadai, keduanya mengarungi arus yang deras demi mengejar dan menyelamatkan korban yang terombang-ambing di tengah arus banjir. Saya melihat ada 3 orang mengangkat skoci dari
samping kiri dan menyeberangkannya ke samping barat, ke samping kanan arah ke pesantren tersebut. Setelah beliau mencoba menuju ke arah pesantren, skoci beliau melawan arus, jadi terbawa arus dan akhirnya menabrak besi penghalang di sebelah jembatan yang mengakibatkan 3 orang tersebut skocinya terbalik. Namun saat kami lihat kejadian tersebut, kami dari personil anggota Unit TP 853 Bawah Rejebur, kami langsung melaksanakan evakuasi tanpa berpikir panjang. Berkat kesigapan dan keberanian prajurit TNI, 2 warga berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang aman. Namun nahas, 1 warga lainnya hilang terbawa derasnya arus sungai. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi Ainus melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali memicu longsor dan banjir bandang susulan pada Minggu sore. Sejumlah akses jalan strategis putus total dan sebuah kendaraan minibus terjebak material lumpur di Pantangarai Sianok. Kok kondisi terkininya? Kok oto di Taga lewat Bapasuan, Lata Purwa. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang yang disertai longsoran tanah di Jorong Kampuang Pisang, terutama di kawasan Kelok Limau dan Kelok Mercedes, Kabupaten Agam. Akibatnya sebuah mobil terjebak lumpur dan akses jalan Matur Bukit Tinggi di jalur Pantangarai Sianok, Kecamatan Ampekoto kembali putus total. Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir bandang susulan di Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Sungai Muaro Pisang meluap membawa lumpur kayu dan bebatuan. Akibatnya, akses jalan Lubuk Basung Maninjau kembali putus total. Ayah kadang. Sekian. Tugas kepolisian dan aparat gabungan bersama warga berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kawasan ini diketahui sudah 4 kali diterjang galodo atau banjir bandang berlumpur sejak akhir November lalu. Hingga Minggu sore, proses pembersihan material longsor masih dilakukan tim gabungan dibantu 2 unit alat berat. Warga diminta tetap waspada karena banjir bandang dapat kembali terjadi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Minibus berisi 6 wisatawan terguling di Jalan Curam dan menanjak di kawasan pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sindo Siang akan segera kembali.